Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya John Ratu, NIM 1751003. Saya merupakan mahasiswa dari STM PPKIA Tarakanita Ramawati Tarakan dengan jurusan Teknik Informatika. Di sini saya akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil dari penelitian saya atau skripsi saya yang berjudul Rancang Alat Pengukur Kadar Alkohol pada beberapa merek minuman berbasis mikrokontroler Atmega 2560. Oke, langsung saja kita ke latar belakang. Di latar belakang, saat ini terdapat banyak produk minuman beralkohol yang dijual ilegal dan masyarakat tidak mengetahui berapa kadar alkohol yang terkandung dalam minuman tersebut, sehingga apabila seseorang mengkonsumsi minuman beralkohol, maka akan menjadi dampak yang buruk bagi kesehatan. Alat yang digunakan di laboratorium pada umumnya memiliki harga yang cukup mahal, dan karena itu perlu dirancang alat yang dapat digunakan dengan mudah, harga yang relatif murah, dan juga prototipe. Alat ini menggunakan mikrokontroler sebagai pengontrol, sensor gas MQ3 untuk mendeteksi ada dan tidak adanya alkohol, dan menggunakan LCD sebagai tampilan atau output. Diharapkan alat ini dapat membantu serta terjangkau dari segi harga dan mudah digunakan. Masalah dalam penelitian ini adalah minimnya informasi yang diketahui oleh masyarakat di daerah perkampungan tentang berapa kadar minuman alkohol yang dibuat dan dapat membahayakan kesehatan. Jadi teman-teman, maksud saya di daerah perkampungan ini adalah daerah asal saya, Nusa Tenggara Timur, atau lebih tepatnya di Adonara. Jadi masyarakat di sana itu apabila mereka telah membuat minuman keras atau lebih tepatnya dikenal dengan arak. Jadi apabila mereka ingin mengetahui ada dan tidak adanya alkohol pada minuman tersebut adalah dengan cara dibakar. Apabila minuman tersebut dibakar dan menyala, maka alkohol yang terkandung dalam minuman tersebut cukup tinggi. Tapi mereka tidak mengetahui berapa kadar alkohol yang terkandung dalam minuman tersebut. Selanjutnya di batasan masalah. Adapun batasan masalah pada penelitian ini ialah alat ini menggunakan mikrokontroler Atmega 2560 sebagai pengontrol, menggunakan sensor gas MQ3 sebagai pendeteksi dan membaca kadar alkohol, menggunakan LCD sebagai output atau tampilan hasil dari uji coba kadar alkohol, menggunakan metode black box skala Likert. Selanjutnya kita ke penjelasan metode. Di penjelasan metode, black box testing adalah pengujian yang dilakukan dengan hanya mengamati hasil eksekusi melalui data uji dan memeriksa keberhasilan fungsional dari perangkat lunak. Jadi, dianalogikan seperti melihat kotak hitam dan hanya bisa melihat penampilan luarnya saja, tanpa mengetahui ada apa di balik bungkus hitamnya. Metode uji coba black box memfokuskan pada keperluan fungsional dari software atau hardware. Karena itu, uji coba black box memungkinkan pengembang software untuk membuat himpunan kondisi input yang akan melatih seluruh syarat-syarat fungsional suatu program. Selanjutnya, skala Likert. Nah, skala Likert ini adalah suatu skala psikometrik yang umumnya digunakan dalam angket dan merupakan skala yang paling banyak digunakan dalam riset berupa survei. Nama skala ini diambil dari nama penciptanya, yaitu Francis Likert, seorang ahli psikologi sosial dari Amerika Serikat. Skala Likert ini adalah skala penelitian yang digunakan untuk mengukur sikap dan pendapat. Dengan skala Likert ini, responden diminta untuk melengkapi kuesioner yang mengharuskan mereka untuk menunjukkan tingkat persetujuannya terhadap serangkaian pertanyaan-pertanyaan. Selanjutnya demo alat.
sebelum saya menemukan alat yang saya rancang, saya akan menjelaskan sedikit komponen-komponen apa saja yang saya gunakan. Di sini saya menggunakan sensor MQ3 sebagai pendeteksi kadar alkohol tersebut. Saya menggunakan LCD I2C 16x2 sebagai output atau tampilan dari kadar alkohol tersebut. Menggunakan Arduino Atmega sebagai pengontrol dan juga breadboard sebagai penghubung antar komponen. Saya juga menggunakan USB atau charger HP sebagai penghubung antara laptop dan alat saya. Saya juga menggunakan alkohol medis 70% dan juga minuman berjenis whisky dengan kadar alkohol 43%. Baiklah teman-teman, saya akan menimbulkan aplikasi saya. Yang pertama-tama saya menghubungkan dulu atau mengupload program yang ada di komputer saya ke alat yang saya rancang. Sudah terhubung. Oke, baiklah teman-teman, selanjutnya kita akan mengupload program yang ada di komputer saya ke alat yang saya rancang. Oke, sudah selesai mengupload. Selanjutnya kita akan menuangkan alkohol medis 70% ke dalam wadah yang sudah saya siapkan untuk dideteksi berapakah hasil dari kadar alkohol tersebut. Kita tunggu teman-teman sampai berhasil membaca. Ya, dan ternyata hasil dari pembacaan dari kadar alkohol yang saya lakukan adalah alat saya di sini membaca kadar alkohol medis yang saya gunakan di sini dengan kadar alkohol 70%. Di sini alat saya membaca 77% kadar alkohol yang ada dalam alkohol tersebut. Oke, selanjutnya saya akan mencoba menggunakan minuman whisky dengan kadar alkohol yang berbeda. Ini. Di minuman whisky ini kadar alkoholnya sebanyak 43%. Kita coba apakah sama atau tidak dengan kadar alkohol dari alat saya yang saya rancang. Ya, bisa dilihat teman-teman, dari alat saya sini membaca kadar alkohol pada whisky tersebut sebanyak 74%. Jadi kesimpulannya bahwa hasil dari penelitian saya menunjukkan alkohol 70% yang saya gunakan, alat saya mendeteksi kadar alkohol tersebut 75% hingga 77%. Dan minuman whisky dengan kadar alkohol 43%, alat saya mendeteksi kadar sekitar 65% sampai 68%. Jadi ini adalah data dari penelitian saya menggunakan alat saya. Di sini saya meneliti dengan beberapa jenis minuman dan dengan kadar yang berbeda-beda. Di sini ada minuman dengan kadar alkohol 4%. Alat saya mendeteksi 30%. Minuman dengan kadar alkohol 40%. Alat saya mendeteksi 61%. Kadar alkohol dengan 43%, alat saya mendeteksi 66%. Kadar alkohol 70%, alat saya mendeteksi 69%. Kadar alkohol 95%, alat saya mendeteksi 75%. Nah, bisa dilihat teman-teman, tadi hasil dari presentasi saya dan hasil dari penelitian saya berbeda. Dikarenakan di setiap ruangan yang kita pakai itu apabila berangin, sensor yang saya gunakan ini cukup sensitif. Jadi maka nilai resistansi dari alkohol tersebut bisa berubah-ubah. Di sini saya juga meneliti alkohol dicampur dengan air. Jadi kadar alkohol 4% dicampur dengan air maka hasilnya 18%.
Kadar alkohol 40% dicampur dengan air, hasilnya 54%. Kadar alkohol 43% dicampur dengan air, hasilnya 60%. Kadar alkohol 70% dicampur dengan air, hasilnya 63%. Kadar alkohol 95% dicampur dengan air, hasilnya 70%. Jadi kesimpulannya adalah, alat saya berhasil mendeteksi berapa kadar alkohol yang terkandung dalam minuman tersebut dengan akurasi kesalahan 27%. Di mana minuman dengan kadar alkohol 70% berhasil saya deteksi dengan 69%. Dan yang lainnya ada yang melebihi dan ada yang tidak mendekati. Sekian dari hasil penelitian saya. Kiranya teman-teman ingin menanyakan atau ingin menambahkan sedikit atau mengkritik dan saran, silakan bertanya di kolom komentar atau mengisinya di kolom komentar. Sekian dan terima kasih.